Kabut tebal menyelimuti lembah di kaki Gunung Padang. Dari kejauhan, batu-batu raksasa tampak seperti sisa benteng kuno yang ditelan waktu. Tidak ada suara mesin, hanya embusan angin yang membawa aroma tangar basah. Para peneliti menyebutnya situs megalitikum, tapi bagi sebagian orang, ini bukan sekadar tumpukan batu, melainkan pesan dari peradaban yang lebih tua dari yang berani kita akui. Nama Gunung Padang berasal dari kata padang yang berarti terang. Tempat yang disebut terang bukan karena cahaya matahari, tapi karena pernah menjadi tempat penyinaran pengetahuan. Dalam naskah Sunda kuno, tanah ini diyakini sebagai Paseban Parahyang, tempat para dewa menurunkan ajaran. Mungkin sebab itu, setiap batu di sini seolah masih menyimpan gema doa yang belum selesai diucapkan. Gunung Padang terdiri dari 5 teras batu yang tersusun rapi di punggung bukit. Masing-masing teras mengarah ke barat laut, arah matahari terbenam, arah peristirahatan. Para ahli geologi menyebut pola ini terlalu teratur untuk buatan alam. Lapisan bawahnya lebih tua dari peradaban manusia Nusantara. Seolah gunung ini bukan dibangun ke atas, tapi dibangkitkan dari dalam bumi. Pada awal abad ke-21, sekelompok peneliti mendaki bukit ini dengan peralatan modern. Mereka membawa pemindai tanah, georadar, dan kamera termal. Tujuannya sederhana, membuktikan apakah Gunung Padang hanyalah tumpukan batu biasa. Tapi hasilnya justru membingungkan. Di bawah lapisan tanah, alat mereka menangkap pola rongga dan struktur yang seolah tersusun rapi. Bukan buatan alam, tapi sesuatu yang jauh lebih tua dari perkiraan sejarah. Ketika data dikumpulkan, hasilnya menampilkan sesuatu yang tak biasa. Lapisan tanah di bawah Gunung Padang terbagi menjadi beberapa bagian, seperti lapisan kue raksasa. Semakin dalam mereka memindai, semakin jelas bentuknya. Ruang-ruang kosong dan susunan batu tegak lurus tersembunyi di bawah bukit. Analisis karbon menunjukkan usia yang menembus 10.000 tahun. Jauh lebih tua dari Borobudur, bahkan lebih tua dari Mesir. Ketika hasil penelitian dipublikasikan, dunia akademik terbelah. Sebagian menolak mentah-mentah, usia 10.000 tahun dianggap mustahil. Tapi bagi tim kecil itu, Gunung Padang bukan sekadar bukit. Mereka menyebutnya piramida tertua di dunia, peninggalan peradaban sebelum catatan sejarah. Namun, laporan mereka kemudian ditarik, diredam, dan hilang dari arsip resmi. Seperti gunungnya sendiri, kebenaran pun dikubur kembali di bawah tanah. Setelah laporan penelitian muncul, perdebatan mulai panas. Lembaga resmi mengeluarkan klarifikasi. Gunung Padang hanyalah situs biasa. Tidak ada bukti piramida, tidak ada ruang bawah tanah. Tapi beberapa dokumen internal menunjukkan hal lain. Data hasil pemindaian dihapus, arsip ditarik, dan para peneliti diminta diam.
Sejak saat itu, misteri Gunung Padang bukan hanya soal siapa yang membangun, tapi juga siapa yang berusaha menyembunyikannya. Sementara itu, di sisi lain bukit, juru kunci dan warga lama punya keyakinan berbeda. Mereka percaya Gunung Padang bukan bangunan, tapi tubuh raksasa yang bersemayam. Setiap batu dianggap bagian dari dirinya. Saat ritual dilakukan, kabut turun lebih cepat dan nyala dupa kadang bergetar tanpa angin. Mereka menyebut tempat ini bukan situs purbakala, tapi taman suci yang masih dijaga oleh ruh dari zaman yang belum punya nama. Meski banyak yang tak percaya, fenomena aneh tetap terjadi. Kompas berputar sendiri di dekat batu utama. Kamera merekam kilatan cahaya tanpa sumber. Beberapa alat elektronik mati mendadak, lalu hidup kembali. Para peneliti menyebutnya anomali magnet. Tapi bagi warga, itu tanda bahwa Gunung Padang masih hidup, bernapas, dan mengingat siapa yang berani menyentuh rahasianya. Saat malam tiba, langit di atas Gunung Padang menunjukkan rahasianya sendiri. Beberapa peneliti menemukan pola batu yang sejajar dengan gugusan bintang Orion dan Sirius. Arah teras batu, bayangan, dan posisi cahaya malam membentuk garis sempurna ke langit barat laut. Seolah perancangnya bukan hanya memahami bumi, tapi juga langit. Sebuah pesan yang mengingatkan kita bahwa mungkin peradaban ini bukan hanya menatap tanah, tapi juga menatap bintang. Tahun 2012, tim geofisika merekam getaran aneh di bawah situs Gunung Padang. Gelombangnya berulang seperti pola ritme, bukan getaran alami. Frekuensinya sangat rendah, menyerupai bunyi jantung bumi. Beberapa mengatakan itu gema dari ruang kosong di bawah bukit. Tapi sebagian lagi percaya itu suara dari sesuatu yang belum ingin ditemukan. Di antara batu-batu Gunung Padang, beberapa diukir dengan simbol aneh. Spiral, matahari, dan telapak tangan. Simbol itu mirip dengan yang ditemukan di situs-situs kuno lain di dunia, dari Peru hingga Mesir. Apakah ini kebetulan atau bukti bahwa pengetahuan pernah bersatu sebelum sejarah memisahkannya? Dalam tradisi Sunda, spiral melambangkan perjalanan waktu. Mungkin disinilah waktu sendiri dilahirkan dan disembunyikan. Di banyak malam, para penjaga situs berkata, mereka mendengar suara samar dari arah barat bukit, seperti nyanyian tua tanpa kata. Beberapa menolak mempercayai, tapi sebagian lain yakin itu adalah pesan dari leluhur. Sebuah peringatan agar manusia tidak sombong pada masa lalu. Gunung Padang mungkin diam, tapi di dalam diamnya tersimpan peringatan bahwa yang tertua tidak selalu hilang, kadang hanya menunggu untuk didengar lagi. Bila semua lapisan Gunung Padang akhirnya digali, apa yang akan kita temukan? Batu? Ruang kosong?
atau sesuatu yang menunggu dijelaskan oleh masa depan? Setiap penemuan baru membuka pertanyaan lebih dalam. Mungkin kebenaran bukan disembunyikan oleh waktu, tapi oleh ketakutan kita sendiri untuk percaya bahwa manusia pernah lebih maju dari yang kita bayangkan. Gunung Padang bukan hanya tentang batu dan angka. Ia tentang ingatan kolektif manusia yang selalu mencari asalnya. Mungkin kita belum siap mengetahui semuanya, tapi selama kabut masih turun setiap pagi di lembah ini, kisahnya akan terus bernafas. Sebab sejarah tidak pernah mati, ia hanya menunggu untuk diingat kembali.